Tadi gue nanya, Danang mana? Danang Darto gitu. Iya benar, Darto tuh jadi marga gue sekarang. Oh. Gue pokoknya anak seorang kaya lah. Oh, gitu. Oke. Nah jadi Pun tampang lo gak cocok jadi orang kaya. kita tuh nggak ada yang jelek, Oke. kita cuma miskin. Jadi host tuh harusnya bukan modal ngomong, tapi dengerin. Aduh. Gue tuh ngomongin, gue berusaha dengerin lo, tapi gue ke distract sama topi lo. Sebuah alasan yang tidak penting. Tagline kita tuh uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Beberapa orang tuh emang yang Gak pantas untuk dibantu. iya, gitu, yang nggak enak ngomongnya. Nggak apa-apa. Abis lebih galak yang ngutang, takut. Nang, apaan sih lo dari tadi begini-begini mulu? Apa sih? Kupu-kupu. Apa sih cuan? BU. Kode. Iya, gampang cuan. Iya, kode cuan. Kode apaan sih? Kode. Oh, masuk ke kode. Kalau lagi ngasih kode. Cut. Gitu nggak sih kalau nggak cut? Nggak ya? Iya. Bisa gue ngapain? Udah masuk dulu deh, kita ngobrol dulu tentang gampang cuan. Cepetan. Masuk. Lah, oh itu hostnya. Oh. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di program Kode bareng gua Rauzi Fendi. Dan kalau sahabat Kompas TV bertanya belakangan ini mau konsumsi film apa di layar kaca ngomongnya. Di bioskop ya belakangan ini. Tegang amat sih lo bertiga. Disuruh silent. Tadi disuruh silent. Film apa yang akan dikonsumsi belakangan ini yang lagi seru? Kita hari ini bakal ngobrol sama 3 cast film yang akan tayang tanggal 16 November. Please welcome the cast of Gampang Cuan. Hey, Selamat datang di program. Masih ada nggak? Waduh. Hari ini kita kedatangan Mas Vino, yes, terima kasih. Banyak, dan Mas Danang. Iya. Tapi apa arti sebuah Danang kalau nggak ada Darto? Ada artinya nih, Mai. Oh, sih. Tadi gue nanya, Danang mana? Danang Darto gitu. Iya benar, Darto tuh jadi marga gue sekarang. Oh. Udah gue daftarin jadi marga dia. Iya. Oke. Ngomongin film Gampang Cuan, katanya film ini yang paling relate sama kondisi masyarakat pada umumnya saat ini. Kita boleh dong ngobrol sedikit apa sih yang dimaksud dengan relate dengan kondisi manusia saat ini? Kondisi ekonomi katanya lebih tepat ya. Katanya Mas Danang yang bisa menjelaskan. Oke. Hah? Saya? Kavin. Loh, ini ini hak prerogatif host dong. Ya, baik. Nanti kita tambahin. Iya. Makasih. Apa pertanyaannya? Jadi ngomongin ini soal film relasi Gampang ya? Cuan, Iya. katanya film ini berangkat dari isu-isu yang relate di masyarakat. Iya. Isu-isu yang mana sebenarnya? Ya, satu isu yang berhubungan sama uang. Karena kecuali lu barter, berarti lu nggak relate sama Gampang Cuan. Ini gue suka. Selama lu memakai uang, lu akan relate sama Gampang Cuan. Lu anak pertama, anak kedua, ataupun anak ketiga. Lo anak tunggal. Iya, Oh, jadi ceritanya ini bersaudara ya? beda keluarga. Dia beda. Lo anaknya siapa? Gua ada namanya anak. Gua mau ngomong tapi takut dikat. Jadi kayak nggak jadi. Gua pokoknya anak seorang kaya lah. Oh, gitu. oke. Nah jadi, Pun tampang lo gak cocok jadi orang kaya. nah masalahnya berapa banyak orang kaya yang tampangnya nggak cocok kaya? Coba sebutin. Banyak sih. Banyak. Nah, Gue setuju. maksud lu siapa? Gak tahu. Udah skip. Wah parah. Ini gua kasih tahu Canda sama dulu, lu ya. canda. Enggak, gua kasih tahu ya sama lu. Ah. Kita tuh nggak ada yang jelek. Oke. Kita cuma miskin. Iya. Saat lu sudah perawatan sama segala macam. Kita kembali ke pertanyaan gue tadi. Loh, Oh iya. Gua mau lanjutin, gitu. Jadi semuanya itu melibatkan uang. Oke. Melibatkan uang, anak apa yang punya problem. Gue sebagai anak pertama beban semua di gue. Merasa itu ditemenin sama Sultan. Anak kedua yang gue harus membuktikan gue juga pengen disayang, ditemenin sama Bilqis atau sama Aji yang gua tuh yang bisa nyelamatin keluarga, gua tuh yang ini, gua harus diturutin. Ngerasa lu anak ketiga yang seperti itu, berkaca juga sama Aji nanti. Oke. Lu punya hal-hal yang lu sembunyiin dari orang tua lu padahal itu baiknya disampaikan walaupun sakit. Set betul kalau kata Atil Acem ya. Tahu Atil Acem nggak? Tahu. Di balik Metallica. Oh. Oke. Nah,
Makasih. Iya, jadi kalau kata Atila Chan kan set betru. Nah, di sini lebih mementingkan sebenarnya di sini pengen ngasih cerita juga bahwa set betru lebih baik daripada kebohongan yang dibungkus dengan kemanisan. Gitu. Udah gitu jangan mau cepat dalam menghasilkan uang karena nanti di situ dikasih tahu sama beberapa tokoh bahwa cara cepat itu biasanya dampaknya juga residunya cukup banyak gitu. Oke. Itu yang terjadi di film ini. Panjang juga penjelasan Danang ya. Karena emang Tapi banyak, paham nggak? Tapi lu paham kan? Iya, Paham nggak? karena Ya, gua ambil hikmahnya aja. Iya, apa? Dari pokoknya jangan instan. Ini soal finansial. Terus kemudian bagaimana? enggak, maksud gue gini, kalau lu nggak paham, jadi host tuh harusnya bukan modal ngomong tapi dengerin. Aduh. Gue tuh ngomongin, gue tuh dengerin, gue berusaha dengerin lo, tapi gue ke distract sama topi lo. Sebuah alasan yang tidak penting. Oke, enggak, gue paham. Iya. Ada Sultan, ada Bilqis, ada Evan. Evan. Jadi seorang sultan, Iya. seperti apa sosok sultan? Sebenarnya namanya aja udah sultan gitu kan. Jadi ini sebetulnya sebuah karakter-karakter di sini tuh kayak sebuah sindiran. Sultan, Bilqis itu kan ratu. Atau Bilqis yang kaya raya gitu kan. Nah, fenomena kita di masyarakat sekarang ini apalagi setelah pandemi, terus situasi global ini kan finansial agak tergoncang gitu kan, apalagi keluarga. Sementara ambisi orang-orang tuh wah, pengen cepet punya ini, punya itu, apalagi Crazy Rich mulai bermuncuran. Sementara kita nggak tahu duitnya dari mana, dan itu memancing masyarakat kita jadi apa yang dia pertontonkan itu mungkin ada positifnya tapi ada negatifnya juga. Negatifnya itu ya mungkin masyarakat yang nggak punya basic karakter atau basic apa yang kuat, pengennya langsung cepet seinstan itu gitu kan. Nah, mulailah pinjam ke jasa-jasa keuangan yang nggak jelas, makin terpuruk gitu. Nah, kita mau nangkep fenomena-fenomena itu dari kacamata komedi. Oke. Ini gampang cuan. Ini kan katanya film Gampang Cuan berangkat dari kisah nyata. Iya. Apakah memang real kisah nyatanya adalah orang-orang yang sekarang kayaknya pengen dapat duit cepat, cari investasi yang tanda kutip investasi gitu. Pakai paylater seenaknya misalnya. Pakai pinjol misalnya gitu. Iya banyak memang iya di sekitar sini aja kan pasti juga kita nengok kanan kiri semua orang pernah bermasalah dengan uang. Uang kalau misalnya kita nggak punya jadi masalah. Begitu kita punya banyak pun juga jadi masalah juga ya kan. Benar. Jadi makanya tagline kita tuh uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Jadi memang nah ini kan uang bukan segalanya tapi dicoret ya kan. Akhirnya uang segalanya. Kita membahagiakan keluarga kita ya doa pasti. Tapi kan harus ada material yang kita kasih untuk memperbaiki ekonomi, misalnya untuk kesehatan orang tua, beli obat, untuk proteksi keluarga, asuransi, semuanya butuh uang. Tapi manajemen keuangan kita, literasi keuangan kita yang masih belum nyampe ke situ gitu. Makanya lewat film ini sedikit banyak ya kita mau coba edukasi lewat situ. Sultan tuh kan anak pertama ya. Seberapa berat sih sosok Sultan sebagai anak pertama di film ini? Posisinya? Kalau posisi mungkin nggak semua posisi anak pertama itu susah. Kalau emang udah akhirnya keluarga kaya raya 7 turunan juga gak akan susah sih. Mau anak berapa juga. Cuman fenomena yang mau diangkat di sini bahwa sandwich generation itu memang ada gitu loh. Sandwich generation. Jadi orang-orang yang memang dia punya mimpi untuk mewujudkan ambisi-ambisinya dia, cita-citanya dia. Tapi di sisi lain dia juga menjadi tulang punggung keluarga, harus menghidupi keluarganya. Jadi posisinya benar-benar kayak sandwich itu. Kegempet kanan kiri, dan akhirnya ya pilihan orang itulah yang menentukan kemana mau dia bawa hidupnya dia, atau dia mau bekerja untuk keluarganya, atau dia mau bekerja untuk dirinya sendiri, keluarganya bodo amat. Nah pilihan-pilihan itu kan sebenarnya yang menjadi banyak lah kita lihat di sekitar kita gitu. Banyak orang yang juga mungkin nggak kuat juga dengan tekanan-tekanan hidup seperti itu, akhirnya seperti tadi pinjol atau Cara cepat ya sebetulnya bukan masalah pinjol dan lain sebagainya. Ya karena balik lagi ke pemakaiannya gitu. Kalau misalnya kita emang smart wise, kita tahu misalnya jasa keuangan ini legal, syarat-syaratnya kita mampu gitu, dan track recordnya bagus ya kenapa enggak. Kan kebanyakan sekarang menghujat, wah gue dikejar-kejar ini. Ya waktu lo minjem syarat-syaratnya lo udah baca apa belum gitu. Takutnya cuman karena lapar semata gitu kan,
pengen punya barang ini BC ya ntar lah gue gampang bayarnya. Pokoknya nggak bisa. Dan ini diceritain nggak di dalam film Gampang Cuan? Nah, fenomena-fenomena ini. Nah enggak. Enggak. Nonton makanya bagus. Thank you ya. Nonton. Jawantanya seperti apa nanti ada di Oke. filmnya. Oke. Kita ke mbaknya, anak kedua Bilqis. Perannya seperti apa? Ini kayak yang paling bener nih. Oke, jadi kalau Bilqis tuh ya anak kedua, dia tuh kayak punya beberapa keresahan gitu di dalam dirinya ya. Karena aku nggak tahu di luar sana mungkin pasti banyak yang rasa kalian yang anak tengah gitu tidak terlalu dikasih kebebasan kayak kakaknya, tapi tidak terlalu dimanja kayak adiknya. Jadi dia seperti ada di posisi yang nanggung gitu ya. Cuma dia Masalah ini anak kedua pada umumnya lah ya. Anak tengah, anak kamu tengah. kamu anak keberapa? Anak kelima sih by the way. Dari 5 bersaudara. Anak terakhir. udah ada. Iya, jadi ya kayak gitu. Dan si Bilqis ini tuh sebenarnya pengen ngebuktiin gitu sama keluarganya, sama temen-temennya di lingkungannya bahwa gue juga bisa kok kayak kakak gue, kayak abang gue si Sultan nih yang merantau ke Jakarta ini, yang ternyata pas disamperin tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pada dasarnya lo nggak klop berdua. Sebenarnya Sebagai anak pertama sama anak kedua kan biasanya nih nggak klop nih di keluarga nih. apalagi Biasanya. kalau umurnya jaraknya deket ya. Iya, Jadi kan kadang-kadang kalau umur deket kan kalau ketemu berantem mulu, kalau jauh kangen-kangenan gitu. Sebetulnya nggak klopnya karena kan sebetulnya Sultan ini sebetulnya walaupun dia penuh keterbatasan, tapi kan keluarga di kampung tuh taunya setiap bulan ngirim duit. Terus kerjanya di properti. Mindset orang daerah pada umumnya lah ya. Kalau dan- lo orang mana sih? Orang Jakarta. Orang sini ya. Berarti bukan orang daerah. Daerah sih. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Gue udah tahu sih jokesnya. Iya. Nah, Danang, lo sosok orang kayak seperti apa? Gua adalah Evan itu, Danang apa Evan? Evan. Evan itu adalah orang yang dibesarkan sama uang. Ini Evan ini kebalikannya keluarga Mama dia. Mama dia. Iya. Mama dia tuh mama kita Mama dimainin dia, sama oke. Mariam Belina. Oke, Iya. Mariam Belina. Nah kalau gue emang dibesarin sama uang, jadi semuanya ya udah gue bisa beli, gitu. Oke. Nah kalau mereka kekurangan uang, gue kekurangan kasih sayang, makanya gue nyari di luar dengan cara beli. Beli kasih sayang itu dengan uang. Iya, gitu. Relate. Evan ada. Jadi emang ironinya dikasih lihat langsung sama Mas Rahabi, gitu. Iya, Mas Rahabi sutradara dan penulisnya, dia ngasih lihat langsung bahwa oh ya ini nih ada dua kubu ini yang akhirnya ketemu dan akhirnya menjadikan cerita ini jadi punya warnanya sendiri. Gitu. Oke, I see. Susah gak sih menemukan chemistry Vino sama Anya dulu deh, yang sama jadi saudara, jadi abang ketemu gede nih sekarang ceritanya. Gimana ya? Ya alhamdulillah sih nggak susah ya. Soalnya kita tuh prepnya kemarin sekitar hampir sebulan gitu. Nah jadi kita tuh hampir ketemu setiap hari. Kita reading setiap hari. Terus kadang juga selesai reading kita suka olahraga bareng. Iya. Kita pernah tenis lah. Kalau nggak sama yang lain juga waktu itu pernah bulu tangkis. Jadi memang selalu ada waktu-waktu untuk bonding. Dan untungnya Kak Vino tuh orangnya juga open. Mamah yang jadi mamah kita juga open banget. Adik yang jadi adik kita juga open banget. Jadi kita saling sama-sama open dan ya udah ketemu di tengah enak banget. Jadi di saat bertabur bintang senior ini nggak merasa terintimidasi ya, Nya? Alhamdulillah sih terintimidasi enggak ya, cuma ya merasa sangat terbantu lah gitu karena emang baik-baik banget, terus habis itu juga pastinya banyak yang bisa dipelajarin dari mereka, jadi positifnya dapat banyak banget. By the way ini kan karakternya tuh orang Sunda banget ya, ngomongnya bahasa Sunda kalau di awal-awal gue Latar perhatiin. belakang kita nih keluarganya memang dari Jawa Barat soalnya. Ada penyesuaian yang harus dilakukan? Ya karena kan memang sebetulnya film ini bukan film khusus untuk orang Sunda. Iya bukan. Film ini film Indonesia tetap, tapi karena ceritanya tentang perantauan, Ya. perantauannya juga dari Jawa Barat, nggak terlalu jauh dari Sukabumi. Karena ya maksudnya kalau merantau jauh-jauh naik pesawat, mereka nggak punya duit juga gitu, jadi merantau dari Sukabumi. Paling nggak ya harus ada bahasa-bahasa Sundanya gitu. Walaupun di film ini nggak semuanya pakai bahasa Sunda, tuh ada yang full, ada yang setengah, ada yang bahasa Indonesia. Kita ada coach juga, ada coaching juga. Kita ada coaching juga yang ngajarin kita tentang bahasa Sunda. Apalagi ya? Ya pokoknya bahasa Sunda di sini memang jadi background lah. Background kalau misalnya keluarga ini berasal dari Sunda. Ya. Nggak menjadi
menjadi pakem yang film ini film orang Sunda, enggak. Oke. Apa sih kesulitan terbesar selama proses produksi, selama proses pendalaman karakter? Mungkin dari lo dulu. Ya ngejadiin si Evannya itu, kayak yang tadi lu bilang, lu tuh nggak ada tampang orang kaya. Nah gimana caranya gue ngebentuk? Karena gue juga mengamini itu. Gue anjir gimana nih ini jadi orang kaya ya. Akhirnya ya udah gue bentuk gitu dengan berbagai macam hal. Jadilah si Evan. Dialog-dialog lu juga tentang keuangan tuh monolog lu. Iya. Panjang. Iya itu kayak gitu. Jadi emang ya latihan aja sih sama ngebentuk si Evannya biar jadi dulu. Kalau Vino gimana? Apa kesulitannya? Karena kan ini masalah finansial. Gue nanti akan bertanya juga. Lo pernah nggak sih mengalami masalah finansial sesungguhnya gitu? Kesulitan yang paling pertama adalah gimana ngebangun chemistry sih sebetulnya. Karena ini kan cerita tentang kakak beradik yang deket banget. Kalau dalam 5 menit, 10 menit pertama orang nggak percaya ini kakak adik ya susah. Karena ke belakangnya itu ceritanya tentang mereka semua gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya memang karena bukan bahasa dari ibu kita, bahasa Sunda itu. Jadi penyesuaian, intonasi dan sebagainya itu memang kita harus gali lagi sih. Walaupun kalau misalnya ada salah-salah ya nggak sempurna ya pasti ada. Tapi kemarin alhamdulillah kita sudah pernah. Jadi produser sama sutradara ini karena film ini mayoritasnya yang ngomong Sunda, mereka tes market tuh pertama ke Bandung, Cirebon gitu, Tasik, ditontonin dulu tuh. Ke yang emang benar-benar wilayahnya Survei lapangan langsung ya? Survei lapangan gitu kan. Ternyata baca-baca komentarnya, postingannya, wah ternyata pada happy gitu. Oh jadi kita juga sebagai pemain juga kita tenang. Ya itulah sebenarnya tantangannya itu apalaginya. Iya. Kalau aku pun juga sama tadi kayak Kak Vino gitu, kayak chemistry-nya alhamdulillah dapet, dan memang kita nih harus gimana pun caranya kita harus believable deh kalau kita tuh kakak adik gitu loh, yang emang yang kakak adik bukan yang sekedar sayang-sayangan ya, yang realistik gitu. Yang realistik yang kita tangkep sih kayaknya kayak gitu ya. Itu terus yang kedua juga yang tentang belajar itu, tapi aku juga nggak menilai itu sebagai kesulitan sih. Malah maksudnya itu benefit, challenge dan benefit buat aku, karena kalau nggak belajar dari sini mau belajar dari mana lagi? Seneng deh dapat film gampang cuan bisa belajar bahasa Sunda gitu kan. Jadi gitu. Kalau soal yang literasi keuangan itu kebetulan memang kita ketika terima skrip ini Rahabi sebagai penulis dan sutradara, produser juga mereka udah melakukan riset yang panjang banget sih soal literasi keuangan itu. Dan literasi keuangan yang mau disampaikan di sini tuh memang benar-benar masih kulitnya karena justru kan gap komunikasinya itu kan justru kepada orang-orang yang baru yang baru mau mulai investasi, baru mau kenal saham, baru mau mulai trading. Atau orang yang baru berpikir bagaimana cara dapat duit instan gitu ya. Betul, itu kan sebetulnya gap komunikasinya di situ gitu. Bahkan ketika kita nonton premiere kemarin, ada teman-teman dari financial expert, mereka malah happy banget karena gini, sebetulnya kita tuh kebingungan gimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang memang buta sekali dengan literasi keuangan. Nah film ini bisa mereka jadikan salah satu jembatan gitu loh. Menghancurkan communication gap-nya justru. Iya, karena kan dengan bahasa-bahasa yang sulit nggak mungkin lah. Nggak usah mereka, gua aja susah gitu kan. Pertama kali baca, oh ini ternyata kayak begini, ternyata kayak begini gitu. Kita kan biasanya konvensional kan. Iya. Dan ternyata ya buat financial expert itu, oh ini sangat jadi jembatan untuk membantu mereka komunikasi mereka ke orang-orang yang baru. Pesan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh Gampang Cuan melalui film Gampang Cuan? Gue ngeliatnya ke lu dong. Oh iya. Mas Dana. Gue kan mantul enggak ya? Iya. Ya tadi tentang keluarga. Yang tadi semanis apapun, sesedih apapun disampaikan, jangan ada yang disembunyiin. Terus beban itu ditanggung bareng-bareng. Bareng-bareng. Udah gitu kalau urusan sama uang tuh masalah gimana lu ngabisinnya, lu ngeluarinnya bukan cara ngedapetinnya. Dan gue pribadi, gue belajar dari Sultan satu hal sih. Uang itu bukan tujuan, uang itu kendaraan menuju tujuan lu. Itu menurut gue menarik banget karena nanti deh di scene terakhir kalian lihat tujuannya Sultan tuh apa, kan mana sih kameranya? Iya itu kayak gitu. Jadi pinter ya guys ternyata. Jadi ya kurang lebih
Padahal gue bilang tadi ngedenger ya. Iya gue denger. sorry. Justru karena gue denger gue ngeliat kok lo pinter gitu. Gitu loh nah, aduh. Iya. Jadi ya pesannya kurang lebih ya perlakukan uang jangan jadi sebagai halangan atau musuh atau apapun, tapi gimana caranya lu menggunakan dia gitu. Dan Sultan itu belajar dengan cara yang sulit sekali, dekat sekali, dan itu bisa kejadian sama siapapun yang ada di luar ceritanya Sultan, Bilqis, Aji, dan Mama Dia. Kalau kata Gen Z sekarang ini tergantung mindset. Nah mindsetnya itu seperti apa dalam memperlakukan uang dan melihat uang seperti apa gitu. Intermezzo aja nih sebenarnya dari masalah isu yang diangkat oleh film Gampang Cuan, family issue, sandwich generation, terus literasi keuangan. Di antara isu-isu itu yang paling relate dengan lu bertiga isu yang mana? Anya? Yang paling relate ya dengan isu itu ya. Alhamdulillah sih kalau ngerasain yang kayak kita rasain di film jelek-jeleknya gitu kayaknya belum pernah ya, maksudnya yang sampai dikejar-kejar debt collector gitu-gitunya sih untungnya nggak pernah ya, jangan sampai gitu. Tapi mungkin yang relatable-nya itu ketika ngelihat keluarganya kita kali ya. Karena kan kalau keluarga kita tuh mamahnya kan ngebesarin kita sendiri, soalnya ayah kita tuh ceritanya udah meninggal. Iya. Meninggalkan hutang 300 juta itu. Iya. Nah terus kalau sama keluargaku mungkin yang deketnya adalah aku nih anak sulung gitu, dan aku emang jadi tulang punggung lah gitu buat keluarga. Jadi aku ngerti kadang pas ngelihat Sultan gitu, kayak aku ngerti oh nih Sultan tuh emang sebenarnya berat banget ya, tanggungannya tuh gede, ada tanggung jawabnya, mau ngapa-ngapain juga jadi aduh ribet, nggak bisa iniin ambisi diri sendiri, harus mikirin orang lain terus aja gitu pokoknya. Mungkin relate-nya ke situ kali. Relate-nya ke situ. Berarti ini juga relate sama posisinya Sultan sebagai sandwich generation. Gue mau nanya ke seorang Vino pendapat lo tentang sandwich generation. Buat gue sebetulnya bisa jadi posisi negatif ya, karena gimana pun juga gini, orang-orang teman-teman yang berada di posisi sandwich generation itu kan masalah pilihan. Lo mau pilihan lo apa nih? Lo mau berjuang untuk keluarga lo, apa lo mau egois buat diri lo sendiri, lo kejar mimpi-mimpi lo dulu. Nggak bisa disalahin sih dua-duanya gitu. Mungkin ketika dia sukses kejar mimpi dia, baru dia nolong keluarganya gitu, ataupun sebaliknya. Cuman buat gue posisi-posisi itu tuh emang harus benar-benar diisi dengan pengalaman dan ilmu yang benar sih sebetulnya. Jangan, jadi lo mesti punya bekal yang cukup gitu. Sekarang yang bekali diri lo sendiri ya lo sendiri gitu. Makanya kadang-kadang informasi kan sekarang udah terbuka banyak. Ya. Mana yang lo mau ambil nih? Kalau misalnya lo cuma mikirin, gue sandwich generation, gue harus waktu gue nggak banyak, gue mau ngambil cara cepat untuk dapetin duit, gampang cuan kayak di film ini. Ya gampang cuan, gampang boncos juga. Tapi kalau lo mau tetap berproses, lo mau tetap belajar, manajemen keuangan lo bisa lo atur gitu. Ya lo akan survive gitu. Dan ketika lo sukses jadi sandwich generation gitu, di posisi sandwich generation, lo jangan terlalu menjadi seorang hero juga. Wah, gue hebat banget nih, gue sukses, keluarga gue makmur karena gue nih yang enggak juga. Emang udah jalan lo aja begitu. Jadi gitu. menurut lo banyak orang yang elaborasi status sandwich generationnya? Iya, karena gue sandwich generation nih dan gue sukses. Gue udah sukses karir gue sekarang membantu keluarga gue gitu. Gue sekarang tercukupi karena gue yang enggak juga. Emang kewajiban seorang anak untuk menghidupi orang tua dan keluarganya itu kewajiban. Sampai kapanpun itu jadi kewajiban lo gitu. Jadi lo nggak setuju ya kalau orang bilang posisi sandwich generation itu salah karena dapat beban, kata kutip beban gitu. Sekarang gini, beban itu akan membentuk karakter lo. Ya. Beban itu akan menjadi orang yang akan melihat diri lo sebenarnya gitu. Kalau lo lari dari tanggung jawab lo bisa menjadi orang yang kecil. Tapi ketika lo nggak akan dinilai ketika lo sukses sih. Yeah. Tapi ketika lo berusaha, proses lo untuk ngangkat diri lo sendiri, ngangkat keluarga lo, itu yang akan orang nilai gitu. Okay. Prosesnya sih sebenarnya. Oke, jadi itu akan melihat sejauh mana kualitas hidup lo sesungguhnya dari status lo sebagai dan sandwich generation itu kan sebetulnya bukan cuma sekarang aja dialami. Udah dari dulu. Dari dulu juga udah ada. Dari dulu. Cuman bahasanya aja lebih keren jadi sandwich generation. Padahal sebetulnya tekanan atas bawah kan. Sandwich generation juga dialami dalam dunia pekerjaan ya. Betul. Yang baru gak hanya dunia keluarga, kerja juga gue jadi karyawan baru ya kan. Ditekan sama seniornya tapi harus juga buat laporan sama bosnya ya kan. Iya.
ada contoh output yang baik dan ada contoh output yang Betul, gagal. Silakan betul. lo pilih yang mana gitu. Lo mau jadi orang yang mana gitu. Soal literasi keuangan, lo pakai pay letter nggak sih? Danang nih. Pernah pakai pay letter nggak? Enggak. Gua aja baru punya M-Banking 2 bulan yang lalu. Baru bisa lu. Aneh banget. Gua sangat amat Terus lo pakai cash? cash. Menurut gua cash gua. Gua masih pakai cash, gua masih pegang cash walaupun sekarang karena rumah gua dekat gua nggak bawa dompet ya, tapi Why? iya karena Kalau sekarang orang udah pakai kris gimana dok? nah pada kenyataannya di luaran yang terjadi adalah walaupun lu udah menyediakan kris, orang tetap butuh cash. Orang butuh cash. Masih belum se-Jerman itu kita. Iya, jadi kayak ya udah gua belajar, gua pelan-pelan belajar punya M-Banking menggunakan apa? Klik gue baru belajar tuh. Iya. Nah terus tiba-tiba ada pay letter, ada apa pinjol, gue kayak enggak deh. Karena menurut gue kartu kredit aja tuh udah sesuatu yang sangat canggih ya buat gue dan itu bisa dan itu lu harus tahu cara mainnya. Gue mempelajari cara pakai kartu kredit atau berhutang atau apapun adalah gue mastiin dulu gue punya uangnya baru gue berhutang. Karena lo nggak nganggap itu sebagai uang tambahan. Nah iya gitu. Gue akhirnya ya belajarnya gitu aja. Soalnya saya pernah miskin dan saya nggak mau miskin lagi. Itu. Simple ya, belajar dari Itu. pengalaman diri sendiri. Itu. Penting. Sorry. Penting. Ya lo tahu nggak limit pay letter lo di aplikasi fintech lo berapa? Nggak Nggak tahu tahu. ya? Maksud emang ada tulisan gitu ya? Jadi kalau pay letter itu kan ada limit pemakaiannya gitu. Nah masing-masing orang berbeda sesuai dengan pemakaian. Berarti lo nggak pernah gunain pay letter lo ya? Belum pernah. Oke. Kalau lu gimana bro? Hah? Kita buka nih. Jangan dong. Ntar lu kaget. Banyakan tunggakannya dan Semoga cepat lunas. nggak dong. Tapi benar tadi mindset banyak orang terlilit pinjol atau terlilit hutang dari kartu kredit itu karena mereka menganggap itu adalah uang tambahan. Sedangkan Iya. mereka tidak mengukur kapasitasnya. Gue bisa nggak ya bayar ini di bulan depan? Iya. Nah, gue belajar sesuatu juga sih dari karakter Bilqis. Ya. Gue melihatnya segala sesuatu yang terburu-buru itu enggak. Cepat sama buru-buru tuh beda. Gue belajar dari Bilqis. Oke. Gitu. Jadi di perjalanannya nanti lo kalau nonton film ya lo akan melihat itu. Ternyata emang yang dibutuhin adalah ya pelan-pelan. Fokus gitu. Fokus. Gitu itu yang gue rasain. Jadi sesuai lah, berarti ada literasinya dalam film ini ya, yang diceritakan Ya, melalui seorang kalau Bilqis. itu kan pendapat gue pribadi ya. Kalau kalian mendapat Ya orang harus nemuin dong di film ini. ya nggak Biar dapat harus ya kan. manfaatnya. Gue menceritakan pendapat gue. Oh, iya. Salah mulu. Salah mulu kamu. Oh iya, harusnya salah mulu saya gitu. Oke, kita masuk ke next question. Gua mau nanya ke salah satu di antara kalian bertiga. Danang. Kak Vino. Pertanyaan yang pertama adalah share satu tips atur keuangan menurut lo Anya. Menurutku ya, satu tips. Kalau aku itu punya kebiasaan nih dari pribadi aja ya, bahwa misalnya aku punya tabungan sekian 100% nih. Aku tuh kayak nggak mau pakai 50% ya, misalnya mau beli mobil atau mau beli apa gitu, kayak jangan sampailah 50%-nya ini kepake gitu. Karena aku selalu punya pemikiran bahwa aku nih sebagai manusia harus nyiapin dana darurat, dana apa, pokoknya Ada kayak gitu. kantong-kantongnya ya? Ada kayak sendiri-sendirinya gitu, jadi biar aman terus. Itu tips lo. Tipsku. Kalau Vino? Gue ya itu bener banget. Tapi yang paling penting adalah sekarang karena masalah tren, jangan ikut-ikutan sih. Itu paling penting, jangan ikut-ikutan. Jangan FOMO ya. Kalau kata Jangan FOMO gitu. Apa yang orang punya, lo mau ikutan punya. Kadang lo nggak butuh itu sebenarnya. Cuman karena pengen penasaran doang, akhirnya lo udah beli sesuatu nggak kebeli. Sementara manajemen keuangan yang udah lo atur, gara-gara lo beli A, beli B, goncang kan tuh. Akhirnya nggak nutup. Itu sebetulnya. Semua ini sebetulnya berantakan gara-gara FOMO tadi. Gara-gara kepengenan itu, gara-gara nafsu yang lo pengen aja gitu. Kadang-kadang lo karena ya pengen aja bener lo pengen bilang. aja gitu dan lo nggak bisa ngatur mana yang prioritas mana yang enggak, udah gitu aja. Di dalam dunia sosial berhubungan dengan teman-teman kan pasti ada aja tipe teman yang suka ngutang ya. Menurut lo fenomena orang yang suka ngutang tapi lebih galak daripada yang ngutang? Itu kayaknya kebanyakan kayak gitu ya. Kayaknya. Pernah mengalami itu nggak Nang? Gue pernah.
Lo yang disantet apa lo yang nyantet? Gua lah. Lo yang ngutang. Tips lo deh, tips lo kalau menghadapi teman-teman yang tiba-tiba datang ke lo ngutang gitu. Ya doain aja selamat lah. Iya benar, doain aja selamat ya udah. Tapi ya udah nggak usah. Maksudnya memaafkan kan nggak harus berhubungan lagi kan gitu. Ya udah. Abis itu banyak yang gue pelajarin. Karena gue sempat kaget juga punya uang kan. Punya uang saatnya membantu orang. Tapi ternyata tidak semua orang pantas dibantu gitu. I see. Tuh. Iya, jadi Quote of the day, guys. jadi ya udah kalau kita lihat dulu nih kayak investor aja. Apakah dia bisa kuutangi gitu, harus diteliti dulu gitu. Tapi lo pernah ngutang nggak sama temen lo? Wah, pasti dong. Masa enggak? At least bayar bill dulu lah gitu gak? Oh iya, Lo pikir cerita tadi temennya dia. gue nyantet gua. Dasar nggak tahu diri. Oh iya, dia menceritakan diri dia sendiri. Iya, gua ngutang mungkin bukan ngutang ya. Gua tuh sukanya nyicil ke teman. Jadi ada teman-teman gua yang lebih tajir dari gua tuh suka lu kan mau ini. Mau nggak pakai duit gua dulu? Lu nyicil. Nah, nyicilnya tuh kadang-kadang, ya gua lagi nggak ada nih, Bro, gitu. Cicil aja semau lu Oh, gitu. tengkulak. Gitu. Jadi udah deal di depan. Udah deal di depan. Udah deal di depan. Jadi kayak, nih bunganya segini deal. Keren tenir gitu. Ya, adakah hutang yang akhirnya lo ikhlaskan? Ada aja. Terus belajar dari apa dari pengalaman orang yang akhirnya berhutang susah ditagih gitu. Ya dari situ belajar bahwa ya udah. Emang itu tadi apa kata Danang, Santet. bukan bisa. Oh iya, sorry. Banyak beberapa orang tuh emang yang Gak pantas untuk dibantu. Iya, gitu. Yang nggak enak ngomongnya. Nggak apa-apa. Abis lebih galak yang ngutang, takut. Iya, ada ya. Iya. Oke, berpuluh-puluh tahun jadi aktor Mas Vino. Pengen belajar dong investasi apa yang dilakukan oleh Mas Vino dalam soal investasi. Gue tuh orangnya konvensional banget sih, maksudnya old school banget. Tapi mungkin agak lebih nggak old school dari Danang ya. Kalau Danang masih agak sedikit. Iya. Kayak misalnya yang paling pertama tuh gue asuransi dulu, proteksi dulu, proteksi keluarga gitu kan. Terus besok ada cop-copannya nih bagian sini dong nih. Oh iya maksudnya Diambil lagi ini kayak gini gitu. Terus deposito ya gitu. Terus kebetulan tuh kebanyakan tuh investasinya tuh bukan investasi yang karena sebetulnya gue pinter mengelola. Jadi kayak misalnya ada orang jual tanah gitu. Niatnya mau ngebantu sih sebenarnya. Niatnya ngebantu gitu karena kadang-kadang kita kasihan apa gitu, kita mau ngebantu akhirnya kita beli. Tapi ternyata nggak apa-apa, itu investasi. Tujuan pertama gue bukan investasi sebenarnya untuk itu, tapi ternyata itu jadi investasi. Hal-hal yang kayak gitu sih. Nah, begitu gue masuk ke film ini, ternyata gue ketinggalan banget ya. Maksudnya udah banyak tuh saham, anak-anak SMA sekarang trading gitu. Main saham, main apa gitu. Apalagi nanti katanya tahun depan itu kripto ya. Kripto itu udah mulai itu udah dari tahun-tahun lalu semenjak pandemi juga. Tapi katanya akan lebih ya. Akan tahun depan tuh akan gila banget katanya. Itu kata yang kemarin kita promo dia sama financial expert gitu ya. Oke. Dan buat gue ada bagusnya juga sih gue bergabung di film ini. Paling gak gue gak buta-buta banget ketika investasi yang udah mulai menjalar kemana-mana ini makin berkembang ya gue tahu lah sedikit-sedikit. I see. Ya ini kan point of view-nya gue ngomong senior ya, bukan udah tua gitu. Junior? Tos, ngajak tos. Oke. Oh, keren ngajak tos. Untuk usia lo berapa sekarang? 27. Tergolong masih muda. Amin. Investasi apa sih yang bisa lakuin anak muda yang udah lo lakuin sekarang? Yang udah aku lakuin ya, aku tuh sebenarnya banyak gitu ya yang nawarin buat kayak ada orang jadi calo trading gitu, ngerti gak sih misalnya? Bukan calo ya. Ini bukan pilot trading juga. Kan gini, ada orang yang dia trading sendiri. Oh, I see. Calo trading ngerti. Joki. Iya, nah karena aku tuh sebenarnya pengen invest gitu, cuma karena emang knowledge aku terbatas gitu ya tentang dunia saham dan lain-lain. Jadi aku agak-agak nggak berani. Terus ada yang nawarin kayak mau nggak? But you do it trading, by the way? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi aku kayak takut karena emang belum percaya aja. Tapi ya aku sekarang paling investasinya itu ke bisnis gitu. Ke
bisnis kayak bisnis olahraga atau apa gitu. Yang emang aku ngerti bidangnya dan yang ngejalanin orang yang profesional. Jadi tinggal naruh uang. Tapi kan sekarang banyak juga orang yang duitnya banyak tapi dia nggak tahu duitnya mau diputerin buat apa. Makanya muncullah joki-joki bisnis, Joki-joki saham, bisnis. yang muterin perusahaan, duitnya diinvest kemana-mana. betul. Tapi dalam memilih joki-joki bisnis ini, sebaiknya ya berhati-hati juga. Iya, Karena banyak kasus belakangan ini adalah orang yang menginvestasikan dengan ekspektasi uangnya kembali, tapi ternyata tidak kembali. Betul, semua harus hati-hati. Joki pun juga harus hati-hati. Investor itu duitnya dari mana gitu. Semuanya punya risiko. Semuanya punya risiko. Kalau lo selain kontrakan lo berpintu-pintu, apa investasi lo? Iya kontrakan gue emang pintu doang. Anjir lapangan. Gitu. Iya nggak ada gue paling reksadana. Nah gue bener-bener Itu aja udah keren loh itu reksadana. keren, bro. Iya. reksadana tuh menurut gue kayak udahlah gue nggak apa-apain gitu. Jadi semua kayak tadi Anya dan caranya Kavino tuh gue terapin. Maksudnya bukan gue terapin setelah ketemu mereka enggak, tapi emang gue melakukan apa yang mereka lakukan. Habis itu uang dinginnya ya gue taruh aja reksadana, udah nggak gue apa-apain. Toh gue gue ngerasa kayak dulu gue cukup kok hidup uang dengan uang segini ya kenapa sekarang harus lebih gitu. Nah gitu. Gue nyimpulin sekarang dana nganggur lo banyak banget ya. Banyak. Uang dingin lagi nyebutnya, berarti kan gila. Gila, bisa dikutip nih. Bisa dikutip nih Kompas.tv. Wah anjir ternyata kemarin gue habis beli planet lagi. Langsung bingung. Aduh hindari gimana dasar bodoh. Oke, keren banget. Kita tepuk tangan dulu buat ketiga case gampang cuan. Terima kasih banyak. Boleh dong sedikit promosi ke sahabat Kompas TV buat yang ingin menyaksikan gampang cuan. Boleh siapa nih? Anya dulu deh, Anya. Oke. Hai buat teman-teman semua. Jadi film Gampang Cuan tayang tanggal 16 November 2023. Bisa langsung nonton di bioskop kesayangan kalian. Oke, jadi sebetulnya obrolan kita tadi soal keuangan kayak berat banget ya. Film ini sama sekali nggak berat kok. Nggak. Sama sekali nggak berat. Jadi literasi keuangan itu akan disampaikan secara smooth. Semuanya basicnya komedi, keluarga, dan ini sebetulnya relate banget sama kalian semua karena kenapa kita ngomong relate? Ya sebenarnya itu Sehari-hari. bukan, itu review dari orang-orang sih. Ketika orang nonton, mereka tulis review di sosmed, ini relate banget sama gue sebagai anak pertama, relate banget komedinya sama gue, relate banget sama dulu gue pernah boncos main saham. Nah kayak gitu-gitu tuh sebetulnya yang bikin kita akhirnya memakai kata relate ini untuk promo film ini sebetulnya. Lo mau nyampein satu? Enggak kayaknya. Nyampein dong. Lu pintar banget ini. Iya 16 November jangan lupa nonton di bioskop di minggu pertama. Krusial banget soalnya. Hari pertama. Hari pertama juga. Tanggal 16. 16 November please. 16 November. Iya, iya. Please. Jangan disia-siakan film yang bisa ngebuat lu ngajak keluarga lu merenung bersama. Iya. Jadilah agen-agen cuan kami. Jadilah agen-agen Joko. Iya. Ya, semoga nggak ada yang habis ini mematikan pay letter dan lain-lain ya. Film gampang cuan. Paylater berfungsi. Paylater berfungsi, gitu. Si make. belum. Jadi lo nggak cuma dapat hiburannya, tapi dapat edukasinya juga. Jadi nggak rugi nonton gampang cuan. Jangan lupa 16 November. Iya. Cukup di sini kode episode kali ini. Sampai jumpa di konten kode berikutnya. Dadah.